Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami DM Group Channel. Kali ini kita akan membahas sejarah dan asal-usul masjid pertama dan tertua di Ulu Jami Raya ini, yaitu Masjid Al-Hikmah. Yuk kita cari narasumber untuk mengulik sejarah dan asal-muasalnya. Ya, kali ini kita bersama dengan Pak Haji. Ya, kali ya Pak Haji, namanya bener ya Pak Haji ya? Apa kabar Pak Haji? Assalamualaikum, sehat Pak Haji? Salam sehat. Iya, Pak Haji, saya mau nanya-nanya tentang Masjid Jami Al-Hikmah ini nih Pak Haji ya? Nah, Pak Haji sendiri, kalau boleh tahu, Pak Haji itu menjabat sebagai apa sih di Masjid Al-Hikmah ini? Ketua DKM. Oh, Ketua DKM ya? Apa benar nih Pak Haji? Masjid ini merupakan masjid pertama atau tertua yang ada di Ulu Jami ini? Menurut ceritanya begitu. Menurut ceritanya begitu ya Pak Haji? Sehingga orang-orang dari kampung sholat Jumat di sini. Sholat tujuh semua ya? Dari Kreo, dari Bayuran, Tahun Baru gitu. Nah, terus kira-kira udah berapa lama sih atau pada zaman apa nih masjid dibangun Pak Haji? Tahun 58. Tahun 58 masjid itu dibangun ya Pak Haji ya? Terus renovasi pertama ketika Gubernur Haji Cokro Panowo. Gubernur Haji Cokro Panowo. Ya. Terus kedua ini ya. Nah, terus Masjid Al-Hikmah ini dibangun di atas tanah wakaf atau apa sih Pak Haji? Dan kalau tanah wakaf itu siapa yang mewakafkannya Pak Haji? Masjid Al-Hikmah dibangun di atas tanah wakaf. Mewakafkan ada Kitoyib Kitoi. seluas 960 meter sesuai dengan catatan. Terus 10 meter. 960. Oh, 960 meter. Nah, Coba ya Pak Haji. Nah, terus siapa aja sih Pak Haji orang yang berdasar atau inisiator dalam perkembangan Masjid Al-Hikmah ini? Hampir semua masyarakat Ulu Jami, khususnya RW 4, RW 5, RW 3. Gitu. Nah, terus masjid ini kira-kira udah berapa kali renovasi Pak Haji? 2 kali. Udah 2 kali Yang renovasi? besar 2 kali. Yang besar udah renovasi, udah Iya. 2 kali. Di tahun berapa tuh Pak Haji kira-kira? Tahun 74, Tahun 74 sama tahun? 1 kali. Nah, yang keduanya ini tahun berapa nih ya? Tahun 2020. 2020, 1916. Oh, tahun 4 tahun baru yang lalu. 5 tahun 1915 kan? Oh, iya. Nah, terus benda-benda apa aja nih Pak Haji yang masih sampai sekarang? Contohnya kayak besi atau apa yang masih ada nih sampai sekarang kayak pintu atau genteng atau pagar. Hampir dibilang nggak ada kecuali sepotong kayu yang diterap di mimbar. Oh, itu masih ada dari zaman dulu sampai sekarang ya Pak Haji ya? Sekarang katanya buat kenang-kenangan gitu. Kalau yang lain bagus semua. Nah, Pak Haji kan udah tahu banget nih tentang Masjid Al-Hikmah nih. Nah, apa Pak Haji itu emang ada keturunannya dari yang tanah wakaf atau gimana sih Pak Haji? Jadi generasi kedua dari ahli wakil. Dan generasi kedua dari ahli wakif. Ya. Ahli wakif itu yang dari Pak Haji Toyib Pak Haji ya. Haji Toyib. Nah, berarti itu masih nyambung tuh sama yang kita kemarin yang di Gang Raja itu ya. Kalau gitu Pak Haji boleh sampaikan saran dan kritik buat channel DM ini dan khususnya untuk warga Ulu Jami ada pesannya apa Pak Haji?
untuk channel ini agar lebih maju ke depannya. Amin. Supaya lebih rajin, Amin. lebih luas, dan lebih pasti menghubungi narasumbernya. Terus pesan dan Mas Abu Jami, cobalah kita bantu apa yang bisa kita bantu. Tuh, bantunya dengan cara subscribe channel ini. Oke Pak Haji ya? Oke Pak Haji, kalau begitu makasih banyak ya Pak Haji ya. Udah ceritain singkat masalah sejarah jadi masjid tertua ini Pak Haji ya. Ya, makasih Pak Haji ya. Nah, demikianlah penuturan singkat tentang sejarah dan asal-usul Masjid Jami Al-Hikmah. Masjid pertama dan tertua di Ulu Jami Raya ini. Sekarang kita cari tahu yuk kegiatan apa saja yang ada di masjid ini. Come on. Oke, kali ini kita lagi bersama Bang Ubaidillah ya Bang. Betul. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Alhamdulillah Iya. sehat. Bang Ubaidillah ini di Masjid Jami Al-Hikmah ini sebagai apa sih Bang? Saya alhamdulillah sebagai salah satu pengurus DKI Masjid Al-Hikmah. Oh, sebagai pengurus DKI Masjid Al-Hikmah ya Bang ya. Kalau gitu, apa aja sih Bang kegiatan rutin yang ada di Masjid Jami Al-Hikmah ini? Untuk kegiatan di Masjid Jami Al-Hikmah ini kita sesuai dengan kita cantum di Mania, Ya. ada malam minggu, Minggu. pada maghrib Pada maghrib. kita ada pengajian kitab Nasuhidiniyah dan itu dipimpin oleh Ustaz Hamka dan Ahmad Syarifuddin. Ada juga malam Jumat pada maghrib kita baca yasinan. Setelah pada Isya ada pengajian kitab Nasul Ibad, Ustaz Hamka dan Ustaz Najian Mauludi MA. Dan Senin pagi Habib Maher bin Novel dan Ahmad Tantowi Maher itu dengan kitabnya Al-Azkar. Alhamdulillah sih banyak kegiatan. Oh, banyak juga ya Bang kegiatannya. Nah, Abang sendiri udah berapa lama sih Bang jadi pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah ini Bang? Kurang lebih saya 2 tahun. 2 tahun Bang? 2 tahun menjadi Lama, pengurus. udah lumayan lama juga ya Bang? Nah, Bang ada kesannya apa sih Bang selama jadi pengurus Masjid Al-Hikmah ini Bang? Untuk kesan bagi saya pribadi, alhamdulillah saya mengenal banyak jamaah, jadi kenal dari semua sisi sosialnya, ekonominya, kenal semua baik-baik juga. Alhamdulillah jamaahnya. Bagus ya Bang. Nah, oke Bang, makasih ya Bang udah ya ngejelasin sedikit profil Abang di sini dan kita juga banyak tahu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Hikmah ini. Dan bagi kalian yang rumahnya dekat sini, nah ikuti kegiatan-kegiatan Masjid Al-Hikmah ini. Makasih ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita sejarah yang ada di Masjid Al-Hikmah ini beserta kegiatan di dalamnya. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa like, share, and subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Saya, si jomblo, mohon maaf apabila dalam penyampaian kata ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.